Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dengan saya Faisal Marzuki di dalam channel YouTube Dewa Wisnu Wardana, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang surat Al-Kafirun. Ini adalah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membagi beberapa sesi pembahasan surat Al-Kafirunnya. Jangan kemana-mana, simak terus ya. Ayo kita mulai saja pelajarannya. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, tolong diklik tombol subscribe dulu ya. Dan juga nyalakan pemberitahuannya dengan mengklik tombol lonceng supaya kalian akan mendapatkan pemberitahuan jika nanti ada video baru yang saya upload di YouTube tentang pembelajaran agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar mengenai makna surat Al-Kafirun, di mana kita nanti akan membagi menjadi 5 ya. Yang pertama nanti kita akan belajar mengenai membaca ayat dan terjemahan surat Al-Kafirun. Terus yang berikutnya nanti kita akan mengenal surat Al-Kafirun secara umum ya. Dan yang ketiga nanti kita akan lanjutkan dengan mempelajari makna tiap-tiap ayat dari surat Al-Kafirun. Dilanjutkan kalian nanti dengan menyimpulkan makna dari surat Al-Kafirun. Dan yang terakhir dari video ini nanti kalian akan memahami toleransi antar umat beragama sebagai salah satu makna dari surat Al-Kafirun. Sudah siap? Let's go! Sekarang kita akan baca dulu ya surat Al-Kafirun, dimulai dari ayat yang pertama. Terus nanti setelah ayat akan kita baca juga terjemahannya. Nah, jangan lupa disimak ya. Nanti akan saya bacakan satu ayat. Ayo kita mulai. Kita awali dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala anna abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu tadi adalah surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6 ya. Berikut terjemahannya. Kalian juga bisa memperhatikan di video ini ya. Di sini saya sertakan ayatnya di sebelah kanan, terjemahannya di sebelah kiri. Nanti bisa di pause ya videonya biar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Jadi kalau videonya di pause kan berhenti tuh. Jadi kalian bisa melihat membacanya. Tidak usah buru-buru, kita belajarnya santai. Pokoknya belajar menyenangkan. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan tentang makna atau mengenal secara umum dari surat Al-Kafirun ya. Jadi surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109 kalau di dalam Al-Quran. Jumlah ayat dari surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah
sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, kalau surat yang turun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu namanya golongan surat Madaniyah. Nah, surat Al-Kafirun ini diturunkan sesudah surat Al-Maun. Adapun nama dari surat Al-Kafirun itu sendiri yang artinya orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun ya yang terdapat pada ayat pertama dari surat Al-Kafirun. Gimana ini sudah jelas belum penjelasannya tentang makna umum surat Al-Kafirun? Kalau belum jelas, videonya bisa diputar ulang ya. Pokoknya semangat. Yang penting apapun keadaannya tetap belajar. Sekarang pembahasan akan kita lanjutkan dengan materi memahami makna surat Al-Kafirun ayat demi ayat. Jadi nanti kita akan bahas satu ayat, satu terjemahan, dan satu maknanya. Sudah siap? Kita mulai. Yang pertama adalah ayat yang pertama ya, bunyinya Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya adalah katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, ini adalah jawaban Allah melalui Nabi Muhammad ya yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Mengapa? Karena orang kafir itu adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Makanya disebut orang-orang kafir. Nah, yang ayat yang kedua bunyinya adalah La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini maknanya adalah kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Umat Islam hanya menyembah siapa? Ya, umat Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ya, ayat pertama. Bunyinya bagaimana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Ayo, apa artinya? Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Esa artinya satu. Berikutnya adalah ayat yang ketiga. Bunyinya bagaimana? Bunyinya wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, ini maknanya adalah bahwa orang-orang kafir mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan orang Islam. Terus ayat yang keempat bunyinya adalah wala ana abidum ma'abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, dilanjutkan ayat yang kelima bunyinya wala antum abiduna ma'abud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ini maknanya adalah bahwa kita tidak boleh mencampur adukkan ajaran agama. Sebagai orang Islam, maka kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agama Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah makna dari surat Al-Kafirun ayat 6 ya. Bunyinya begini. Lakum dinukum waliyadin. Artinya,
untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Ini maknanya begini. Jadi maknanya begini ya. Intinya kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh orang-orang yang agamanya itu berbeda dengan kita. Di dalam ajaran Islam, sesuai dengan apa yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun ayat 6, kita nggak boleh memaksa orang untuk menganut agama lain, untuk masuk ke agama Islam, apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dari ayat 1-6 tadi dapat kita ambil kesimpulan begini ya. Coba disimak ya, ini akan saya tayangkan kesimpulan makna dari Al-Quran surat Al-Kafirun. Jadi setelah kita membaca surat Al-Kafirun, kemudian kita memahami maknanya satu-satu, kita akan dapat bahwa maknanya sebagai berikut. Yang pertama ya, orang-orang kafir pada masa Rasulullah untuk saling menyembah sesambahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Jadi orang-orang kafir itu mengajak orang-orang Islam untuk beribadah seperti orang kafir, dan nanti sebagai gantinya orang-orang kafir akan beribadah seperti orang-orang Islam. Nah, ajaran itu ditolak langsung oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Kafirun ini. Jadi mencampur adukan agama tidak boleh ya. Ini dijelaskan di dalam kesimpulan yang kedua. Kita dilarang atau kita tidak boleh mencampur adukkan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. Itu juga nggak boleh. Jadi kita umat Islam kita ya beribadah sesuai tuntunan agama Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga begini, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan. Kemusyrikan itu artinya kita menyembah selain Allah, menyembah pohon, menyembah batu besar, seperti itu contoh ya. Menyembah uang, itu juga contoh ya. Kita hanya boleh menyembah siapa? Allah. Yang keempat adalah tentang toleransi. Kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain. Walaupun itu tidak sesuai dengan isi hati kita, tapi biarkan saja. Yang penting kita baik-baik dengan agama kita, kita menjalankan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya, tidak usah mengganggu agama lain. Demikian, paham ya untuk penjelasannya? Oke, kalian luar biasa. Sekarang kalian mencoba ya untuk mengerjakan 10 soal. Di sini sudah saya siapkan 10 soal. Nanti cara mengerjakannya videonya di pause aja biar videonya berhenti. Misalnya kamu mengerjakan soal nomor 1, di pause di nomor 1, kamu catat di buku tulismu, terus dijawab. Kalau sudah selesai nomor 1, di play lagi, masuk nomor 2, di pause lagi, kerjakan. Begitu ya, sampai nanti selesai sampai nomor 10. Semangat dan selamat mengerjakan. Jika kalian sudah selesai mengerjakan soal latihannya,
Nanti buku tugasmu itu disimpan ya. Besok kalau ada kesempatan silahkan diberikan kepada bapak atau ibu gurumu supaya diperiksa dan untuk diberi nilai sebagai nilai keaktifan dalam belajar dari rumah. Materi kita pada kesempatan kali ini sudah cukup. Nanti akan kita lanjutkan ya di video berikut dengan materi berikutnya ya. Bagi yang belum like dan subscribe, bisa diklik like dan subscribe biar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang lain. Dan apabila channel ini atau video ini bermanfaat, silahkan bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa ikut belajar dan semoga menjadi amal kebaikan kita semua. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikut. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Bil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.